Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa 7 saham. Yang pertama ada Main, kedua Japa, ketiga Cepin, keempat MNCN, kelima BMTR, ke-6 Link, dan ke-7 SCMA. Kita langsung saja ke saham pertama ada Main yang hari ini ditutup naik 2,99% ke harga 860. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Main lagi diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Main cukup bagus ya. Saham-saham poultry juga cukup bagus karena ini bulan puasa dan mendekati lebaran juga bulan depan. Harusnya saham-saham pakan ayam dan saham ayam naik, dan terlihat memang dari bulan lalu terus naik saham poultry. Terlihat juga Main hari ini kembali melanjutkan kenaikan setelah kemarin rejection supportnya 810, dan untuk besok ada potensi Main menguji resistennya di 880. Kalau confirm breakout, arah selanjutnya kalau dilihat dari story sebelumnya ke 900 kayaknya nih ya. Nih neckline-nya. Ya 990 sampai 1000. Arah selanjutnya untuk target Main. Ya, kenapa saya pasang targetnya dekat ya? Karena tipe-tipe swing trader ya mencari resisten terdekat kan. Walaupun ada target Main ini bisa sampai 1200 ada nih ya, kalau dilihat bisa sampai 1200, tapi ada resisten terdekatnya aja dulu di 990 sampai 1000 ya. Ke situ kemungkinan juga gagal breakout dan dia ke arah bawah menguji resisten dulunya ini 880 yang akan menjadi support. Kalau Main minggu ini mampu breakout dan bisa confirm tutup di atas 880, ya arahnya ke 1000 dulu. Kalau 1000 bisa di breakout ya arahnya ke 1200, seperti itu aja ya. Untuk Main juga cukup bagus, ini bisa dikatakan pola rounding bottom atau ini terlihat juga pola head and shoulder nih. Ini dia breakout. Jadi harusnya pelan-pelan bisa ke 800, dan bagusnya lagi mungkin Main bisa bulan ini sampai bulan depan bisa menguji 1000. Untuk Main breakout enggaknya ya tergantung market, tapi target saya bisa sampai 1000 untuk Main dalam 1 bulan ini ya. Jadi seperti itu aja. Untuk Main juga cukup bagus walaupun volumenya nggak stabil, kadang ada kadang hilang. Pas koreksi volumenya kecil, tapi pas naik volumenya besar ya, cukup bagus. Indikator MACD juga golden cross dan sangat tajam mengarah ke atas. Garis biru bar chart di atasnya juga makin tinggi. Harusnya besok Main bisa uji 880. Seperti itu untuk Main. Kita langsung saja ke saham kedua. Untuk Japa hari ini ditutup naik tipis 0,94% ke harga 2130. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Japa biasa aja ya, tapi terlihat ya sedikit ada akumulasi walaupun tipis. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Japa arahnya ke 2350. Saya target karena itu adalah resisten sideway yang terbentuk dari Juli 2018. Jadi sudah hampir 3 tahun ya. Japa selalu gagal breakout 2340. Dan ini pelan-pelan mengarah ke sana, tapi kemungkinan juga bisa koreksi. Kalau Japa ini koreksi ya akan menguji supportnya lagi di 2030 sampai 2040 ini. Untuk Japa yang punya dari daerah bawah, apalagi beli di 1800, ya pasang trailing stop aja, follow the trend aja. Kalau Japa naik lebih tinggi, yang beli di harga 2030 juga harga sekarang sudah naik sekitaran ya sekitar 4%, 5% ya, pasang trailing stop aja. Jaga-jaga, takutnya Japa besok malah berbalik arah, koreksi dulu baru mantul, bisa seperti itu. Jadi daripada profitnya hilang walaupun ada pantulan nantinya misalnya, ya tetap rugi waktu. Mending take profit dulu walaupun tipis 1-2% profit. Kalau dia koreksi baru beli lagi di bawah. Jadi seperti itu, bisa juga pasang trailing stop. Potensinya juga Japa masih ke atas 1 bulan ke depan. Target saya ke 2350. Kalau ditarik upsetnya masih ada sekitar 10% bulan ini. Semoga ya 1 bulan ke depan lah, bukan bulan ini. Ya seperti itu aja untuk Japa. Saham uptrend, jadi ya sangat peluang akan lanjut naik terus dan belum ada patah trennya, harusnya masih bisa sampai
2350. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada Cepin yang hari ini ditutup naik 2,14% ke harga 7.150. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Cepin diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, Cepin masih bergerak di area base-nya ya. Base support-nya ada di 7.000, resistennya ada di sekitaran 7.330 ya. Jadi bagusnya Cepin ini kalau mampu breakout dari 7.370. Arah selanjutnya target saya sebulan ke depan bisa sampai 8.300 dan juga itu apakah all time high-nya di 8.800 sangat potensi untuk Cepin ke arah sana. Jadi yang penting Cepin ini confirm breakout aja dulu 7.370 sangat bagus untuk Cepin. Target sebulan ke depan 8.300. Jadi trio fall 3 targetnya harusnya bisa ke resisten selanjutnya. Main di 1000, Japa di 2.350 sampai 2.400, Cepin ke 8.300. Kalau ditarik upside-nya dari harga sekarang, Cepin masih peluang sekitar 14%. Tapi ini disclaimer on dan juga mungkin nggak tercapai, itu hanya analisa saya, ya bisa aja nggak sesuai analisa. Jadi segala keputusan jual beli ya di tangan Bapak Ibu masing-masing sesuai dengan strategi, mau diubah atau dimodifikasi ataupun ngikut seperti yang saya analisa ya juga boleh. Tapi ya jangan disalahkan juga kalau nggak sesuai analisa saya. Ya, seperti itu aja untuk Cepin. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada MNCN yang hari ini cukup bagus, naik 3,15% ke harga 980. Kalau dilihat transaksi asing, terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MNCN malah didistribusi oleh YUCS. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MNCN setelah 2 hari di bawah EMA 200-nya, hari ini MNCN kembali ke atas EMA 200-nya garis merah ini, dan juga bagusnya MNCN membentuk pola Morningstar di candle pertengahan membuat hammer ataupun doji, dan di candle hari ini dia menutup penuh candle 2 hari sebelumnya. Jadi peluangnya harusnya besok MNCN bisa sampai atau breakout di 1000 ya. Target saya bisa tutup di 1000 untuk besok, atau ya minim-minim dia bisa breakout aja resistennya ini di 990 sampai 995 ya, cukup bagus juga untuk MNCN ya. MNCN masih under value, perusahaannya bagus dan laporan keuangannya juga bagus ya. Memang lagi sahamnya memang lagi turun, tapi nggak masalah menurut saya ya. Tinggal nunggu waktu aja nih MNCN. Kalau sekali lagi mampu breakout 1150 ini harusnya bisa rally ke atas terdekat 1400 1300 ya. Seperti itu aja untuk MNCN. Volume hari ini meningkat yang signifikan saat koreksi 3 hari nih. Candle merah ini volumenya kecil, saat rebound EMA 200 volume besar, dan hari ini juga rebound atau breakout EMA 200 volume besar lagi. Harusnya memang bisa ke atas dan naik lebih tinggi. Indikator MACD membentuk golden cross, garis biru sudah di atas garis merah, bar chart di atas 0 juga terbentuk. Jadi peluang MNCN harusnya bisa lanjut untuk besok dan minggu depan. Kita langsung saja ke saham kelima. Ada BMTR yang hari ini ditutup naik tipis 0,76% ke harga 264. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell tapi sangat tipis. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BMTR memang lagi didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BMTR juga setelah kemarin dia membuat candle rejection, breakout dari base supportnya ini ya. Ini base supportnya ada di 258 dan hari ini tutup di 264. Jadi peluang besok N akan menguji dynamic resisten EMA 60 di 266. Dan bagusnya lagi kalau BMTR bisa breakout dari 276 dan 280 lah, lebih bagusnya lagi dia kembali ke atas atau tutup di atas resisten base-nya ini untuk BMTR. Ya, seperti itu aja untuk BMTR. Peluang masih bagus. Potensi BMTR
akhir tahun atau 3-6 bulan ke depan ke 314 menguji lagi resisten sideways yang sudah 2 kali diuji gagal. Ini di Agustus 2020 dia gagal breakout, di Desember 2020 gagal breakout. Ya semoga di 3 bulan ke depan mampu confirm breakout 314 untuk BMTR. BMTR juga masih uptrend karena masih bergerak di atas EMA 200-nya. Seperti itu aja untuk BMTR, dan kemungkinan untuk tren jangka pendek juga bisa aja BMTR masih bergerak sideways di area base-nya ini ya. Supportnya 258 dan resistennya 276 sampai 280. Ya, seperti itu aja untuk BMTR. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada Link yang hari ini cukup bagus, naik 1,19% ke harga 3.400, melanjutkan kenaikannya kemarin. Kemarin naik 2,12%. Kalau dilihat transaksi asing, malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Link didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Link cukup bagus karena Link kembali breakout resistennya 3.380 dan tutup di 3.400 walaupun terindikasi sinyal kurang bagus karena membentuk hammer terbalik dengan volume yang besar. Ya kuncinya ya besok. Kalau besok masih candle, kalau besok candlenya hijau dan minimal bisa tutup di 3.440 sampai 3.460 ya bagus. Tapi kalau besok candlenya merah dan tutup di bawah 3.380 di bawah resistennya ini, ya bisa aja Link ke bawah dulu, koreksi menguji dynamic support EMA 20-nya di 3.250. Dia uji dulu baru mantul lagi. Dan Link juga saham under value dan fundamental bagus, laporan keuangan bagus. Target saya 3.800 bisa untuk Link, tapi kesana ada prosesnya. Dan yang sebagai trader ya selalu pakai strategi ya, karena saham ada naik turunnya, cari kesempatan. Kalau udah naik beli, kalau dia turun take profit dulu, nanti beli lagi di bawah. Ya disesuaikan dengan strategi masing-masing. Indikator MACD membentuk golden cross, garis biru mengarah ke atas, bar chart di atas nol terbentuk, volume meningkat. Ya semoga besok Link bisa tutup di atas 3.560. Ya, seperti itu aja untuk Link. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada SCMA yang hari ini naik cukup bagus juga, 3,08% ke harga 1.670. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SCMA memang lagi diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SCMA juga cukup bagus karena kemarin dia membuat candle doji atau hammer, dan hari ini dia membuat candle yang cukup bagus karena bodinya cukup lebar, dan harusnya besok SCMA bisa breakout resistennya di 1.680 dan bagusnya lagi bisa tutup di 1.700 minimal di area sini. Jadi arah selanjutnya bisa kembali SCMA akan bergerak sideways di range harga supportnya 1.670 dan resistennya di 1.880. Kalau dari sekarang ditarik upside-nya masih ada peluang 11%. Kalau misalnya mau beli, cut loss-nya sekitar 6%. Risk reward-nya 1:2. Kalau tertarik seperti ini ya bisa aja kalau mau beli untuk SCMA. Ya, seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, bingung mengatur portofolio, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan juga buatkan trading plan-nya beserta chart-nya dan juga analisanya setiap malam akan diulas kembali. Kalau tertarik bisa DM Instagram Borneo Trader atau klik link yang ada di deskripsi chat admin Telegram. Sampai ketemu di video selanjutnya dan terima kasih.